Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak kami yang di surga, kami bersyukur bahwa hidup kami semuanya untuk Tuhan, karena Tuhan sudah rela mati di atas kayu salib untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Tuhan, hamba-Mu mohon pertolongan-Mu untuk bisa membagikan materi, sehingga sesuai dengan firman Tuhan, tambahi dan kurangi, sehingga semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap kami yang melihat dari Zoom ini, dimanapun kami berada. Berkatilah kami di tempat kami masing-masing, atau nanti melalui YouTube melalui YouTube juga. Berkati Tuhan, perekonomian, keluarga, pelayanan, dan Tuhan makin dipermuliakan melalui kehidupan kami dalam berkeluarga. Urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus, ampuni segala kekurangan dan kelemahannya, dan biarlah saat ini Roh Kudus berkarya sepenuhnya di dalam diri hamba-Mu. Demi Yesus kami memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran pada saat ini. Kita akan belajar tentang Fantastic Families, keluarga kokoh dan bahagia. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi eh, baru-baru ini kita dikejutkan oleh kisah eh, penulis yang terkenal ya, namanya Philip Yancey ya, penulis yang sangat luar biasa begitu ya, seorang yang sudah melayani Tuhan cukup lama sekali ya, dan beliau juga sudah menikah cukup lama sekali ya, 50-an tahun. Tetapi baru-baru ini memberikan pengakuan bahwa kalau beliau telah berselingkuh begitu ya selama 8 tahun dan dia melepaskan pelayanannya, melepaskan dia minta maaf begitu ya. Pengakuan yang terbuka di depan masyarakat ya, di depan umum, dan itu suatu hal yang sangat indah dan luar biasa ya, berani mengakui dosa. Yang hal yang indah lagi yang kita bisa lihat adalah istrinya. Istrinya itu berkata demikian ya. Suamiku itu orang berdosa. Kami semua pun juga orang berdosa. Sehingga saya pun tetap menerima suamiku. Ya, jadi mereka udah menikah 50 tahun ya. Jadi itu luar biasa sekali ya. Saya masih 25 tahun ya, perlu banyak belajar Mas Ian. Eh, istri bisa mengampuni ya, istri bisa menerima. Nah, itulah keluarga kokoh ya. Bapak Ibu sekalian, itulah keluarga kokoh. Meskipun ada badai, krisis, tapi mereka menghadapinya ya. Eh, Filipiansi berani mengakui, ya saya salah. Ya, saya tidak melakukan seperti apa yang saya imani, yang saya tuliskan. Nah, Bapak Ibu, itulah keluarga kokoh ya. Keluarga kokoh ini keluarga yang mereka stay together ya, bersama-sama dalam menghadapi krisis. Mereka tetap menunjukkan iman kepada Kristus ya. Mereka tetap, khususnya istrinya yang disoroti ya, menunjukkan kasih dan penghargaan kepada suaminya ya. Philip Yancey itu luar biasa sekali ya. Mereka tetap, tentunya mereka, komunikasi mereka tetap berjalan ya. Lalu ada kebersamaan, lalu komitmen ya. Di sini mereka menunjukkan, khususnya istrinya ya, menunjukkan sebuah komitmen
bahwa saya sudah menikah dengan suami ini, dia jatuh di dalam dosa, saya tetap berkomitmen menjadi istrinya, ya, tetap memegang janji pernikahan. Nah, Bapak Ibu, inilah keluarga yang kokoh ya. Inilah yang dibagikan dalam buku Fantastic Family. Nah, Bapak Ibu, kalau keluarga-keluarga kita bisa menjadi keluarga yang kokoh, pelayanan 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 ini akan berkembang, Bapak Ibu ya. Kalau keluarga kita kokoh, gereja akan kokoh, gereja akan kuat, ya, strong family ya, make strong church, ya, keluarga yang kokoh, keluarga yang kuat, keluarga yang sehat akan akan membangun negara yang kokoh, kuat, dan sehat juga. Tapi kalau keluarganya rapuh, lemah, maka gereja juga rapuh dan lemah. Ya, hamba Tuhan yang tidak baik hubungannya dengan istrinya, dia sulit sekali untuk melakukan pelayanan pernikahan, ya, memberikan bimbingan pranikah. Kenapa? Karena dia merasa gagal. Bagaimana saya tidak bisa menjadi contoh lalu saya mau memberikan bimbingan pranikah, ya. Nah, ini melemahkan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi artinya Bapak Ibu, pelayanan pelayanan keluarga ini memang sangat dibutuhkan ya. Jadi harapannya kehadiran Bapak Ibu sekalian ini boleh bersama-sama, bersinergi, bersama-sama kita akan memberkati eh, keluarga-keluarga yang lain ya. Jadi tentu saya sangat menghargai kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mari kita akan melihat eh, materi ya. Saya akan bagikan materi ini. Oke. Nah, materi ini Fantastic Families ya, dikarang oleh Nick dan Nancy Stinnett dan Joy dan Alice Beam ya. Ini bukunya begitu ya, sudah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Buku ini adalah pemberian dari seorang dosen yang terkasih ya, yang memberkati saya, namanya Ibu Lina Condro. Buku ini diberikan di tahun 2004 ya, saya menerimanya dan bersyukur bisa sekarang ini untuk mempelajari dan membagikannya. Ternyata buku ini luar biasa bagus ya. Kenapa? Karena buku ini dibuat melalui penelitian yang 25 tahun ya. Penelitian yang 25 tahun saya berjalan begitu dan mengumpulkan 14.000 pasangan-pasangan yang kehidupan keluarganya itu berhasil baik. Mereka dilihat apa yang membuat keluarga ini menjadi baik, ya. Apa yang membuat keluarga ini menjadi kokoh, bahagia, begitu ya. Lalu inilah di disamerikan ya, diringkaskan, dituliskan dalam buku ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang dipakai untuk membimbing pernikahan atau Bapak Ibu belum menikah ya, atau Bapak Ibu sudah pernikahan keberapa puluh tahun sekalipun ya, tetap tetap sangat baik sekali untuk bisa menerapkannya ya. Jadi saya melihat eh, kita orang tua itu ya seperti memasak
gitu kan? Bahan-bahan apa yang kita akan masukkan di dalam masakan itu, ya. Semakin baik dan semakin cocok, semakin berkualitas, tentu makanan itu menjadi nikmat, ya. Makanan Bapak Ibu masak apa? Di sini mungkin kalau di Indonesia ini misalnya apa itu tahu campur ya, nasi goreng, capcay, apapun ya. Jadi bahan-bahan yang dimasukkan itu kalau bahan berkualitas, bagus, ya masaknya bagus ya, tentu makanan yang enak sekali boleh dihidangkan buat keluarga. Nah, Bapak Ibu, pernikahan itu seperti itu. Bahan-bahan apa yang akan dimasukkan di dalam pernikahan ini ya. Nah, saat ini ada usulan dari buku Fantastic Families ini ya, dari Nick Stinnett. Ini bahan-bahan yang baik yang bisa menolong keluarga bisa kuat, kokoh, berbahagia, berhasil ya, menjadi keluarga yang fantastik ya, luar biasa, puas ya. Dan kita berharap keluarga-keluarga kita seperti itu, Bapak Ibu ya, keluarga-keluarga Kristen. Mari kita melihat berikutnya. Ada 6 unsur ya, 6 bagian yang dibagikan untuk keluarga kokoh. Nanti saya akan tambahkan yang ketujuh itu secara pribadi dari saya. Inilah ya komitmen, penghargaan dan kasih sayang, komunikasi positif. Ya, ini keenam hal itu yang dari hasil penelitian ya. Waktu bersama, kesejahteraan spiritual, dan kemampuan menghadapi stres dan krisis. Ya, Bapak Ibu. Eh, kita langsung saja melihat bagian demi bagiannya ya. Saya singkat dengan 6K. Semua ini saya jadikan K semua ya. Eh, kita akan melihat K yang ini yang tadi ya. Ya, ini sudah. K yang pertama adalah komitmen. K yang pertama. Nah, di dalam komitmen ini artinya kita ini ada sebuah janji. Ya, komitmen itu sebuah janji yang kita ingin tepati. Ya, nah orang kalau ingin berkomitmen ya, dia ada kesetiaan, ada kesungguhan untuk menjalankan komitmen itu ya. Jadi misalnya orang ingin kurus begitu ya, komitmennya dia kuat sekali untuk mau menguruskan berat badan. Dia bisa diet, olahraga, ya, melakukan pola hidup yang sehat sehingga berat badannya bisa kurus. Ya, itu luar biasa ya. Nah, sekarang bagaimana dengan komitmen di dalam pernikahan? Nah, komitmen di dalam pernikahan ini kita memang sudah melakukan janji nikah di depan Tuhan. Ya, saya akan mengasihi pasangan ya dalam suka dan duka, sehat maupun sakit ya. Dalam segala keadaan saya akan mengasihi. Itu bicara tentang mau memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya. Komitmen itu mau berjanji memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan kita. Di mana kasih itu bersifat kita meniru kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan yang eh, sudah mengasihi kita ya. Tidak peduli kita ini bagaimanapun keadaannya, dia tetap mengasihi kita. Komitmen menyatakan menjadikan kita ini mempelainya, anaknya. Nah, itu Tuhan menepati. Ya, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anaknya, ya, maka kita selama-lamanya adalah anaknya. Status anak itu tidak pernah berubah. Karena Allah yang memilih kita.
Ya, bukan kita yang memilih Allah, ya. Allah memilih kita dulu sehingga kita mampu untuk percaya kepada Dia. Jadi semua ini anugerah Tuhan. Nah, saudara sekalian, sekarang apa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, buat kasih dan komitmen Tuhan kepada kita, itu kita bawa dalam pernikahan ini ya. Sehingga kita pun mau berkomitmen terhadap pernikahan. Komitmen kita kepada pernikahan bahwa ini pernikahan Tuhan yang memberikan, Tuhan membenci perceraian, dan Tuhan ingin kita menghargai yang Tuhan hargai ya. Tuhan sangat menghargai pernikahan. Pernikahan dipakai untuk menggambarkan relasi antara gereja dan Kristus. Lalu itu gambaran sebuah mempelai ya, hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang nanti gambaran itu di bawah gerejanya masuk kepada kekekalan di mana kita boleh menikmati keindahan relasi ya, hubungan yang saling mengasihi ya di dalam surga itu begitu. Jadi itu diberikan di dalam dunia ini supaya kita mencicipi keindahan relasi itu ya. Sehingga kita dipanggil komitmen untuk terhadap pernikahan ya. Jadi artinya pernikahan ini tidak mau ada kata cerai keluar dari mulut kita ya. Berpikir pun jangan ya. Jadi itu semangat yang ada. Lalu komitmen pada setiap pribadi ya, setiap individu. Artinya kita mau untuk membawa kebaikan pada pasangan kita ya ketika saya bercerita tentang dosen saya yang istrinya sakit sangat parah begitu ya, di mana kondisi kemampuan sudah mulai menurun begitu, tapi ini bapak ini tetap setia merawat istrinya dan banyak kesaksian yang indah seperti itu. Tentu juga komitmen kepada anak-anak itu bicara tentang anak-anak ya yang akan berdampak kalau pernikahan ini rusak begitu ya. Komitmen mengutamakan hal yang penting. Nah, di sini juga ada karakteristiknya. Artinya apa? Kalau orang bekerja, ya, kalau pekerjaan itu membuat relasi hubungan ini terganggu, rusak, atau kurang berkualitas, maka orang perlu lebih mengutamakan komitmen dalam relasi suami istri, ya. Mungkin lebih kurang mobilnya, ya, lebih kurang rumahnya. Artinya kalau rumah ya tidak harus banyak, tidak mobil juga tidak harus banyak. Yang penting sudah cukup, udah. Waktu itu dipakai untuk bersama pasangan. Ya. Karena kalau tidak, orang terus mengejar harta benda, ya, lalu akhirnya hubungannya menjadi korban. Pasangan tidak terperhatikan, ya, pasangan kurang kasih sayang, ya, akhirnya hubungan menjadi rusak, hubungan menjadi kacau, ya. Nah, di situ orang perlu berani mengutamakan komitmen hubungan. Lalu komitmen untuk jujur. Ya, apa yang terjadi, apa yang bisa berani cerita ya. Ada hal-hal yang perlu untuk diceritakan untuk kita berani cerita sehingga kita melindungi pernikahan ya. Komitmen pada tradisi keluarga. Jadi hal-hal yang baik yang sudah dilakukan seperti merayakan ulang tahun ya, pergi bersama-sama
saya dengan pasangan ya, dengan anak-anak, kalau kami ulang tahun, kami pergi bersama-sama merayakan ya, makan di sebuah tempat bersama-sama begitu. Atau ada doa bersama tiap malam atau semampunya kalau bisa ada pertemuan keluarga dan seterusnya ya. Lalu komitmen yang jangka panjang ya. Artinya pernikahan itu untuk satu kali untuk sampai maut memisahkan. Penerapannya apa? Penerapannya adalah ada pertemuan keluarga secara berkala ya, secara rutin. Kalau memungkinkan memperbarui janji pernikahan, susun kembali berbagai rencana kita ya supaya mana yang penting, mana yang kurang penting ya. Kita melihat kita melihat hal-hal seperti itu. Teliti lagi kembali hubungan pernikahan itu apakah ada tanda-tanda bahaya, ada kebencian, rasionalisasi, kita berkencan dengan orang lain begitu ya. Kita tidak menganggap itu bahaya, padahal bisa membahayakan. Baca buku yang baik sebagai satu keluarga, nonton film bersama tentang komitmen. Ya, ini usulan-usulan yang diberikan ya. Yang lainnya sebetulnya ini ada tesnya, Bapak Ibu ya. Nah, saya langsung taruh di sini, Bapak Ibu bisa melihat langsung untuk apa namanya, langsung melihat ke keluarga kita masing-masing ya. Kalau Bapak Ibu menganggap, oh ini strength ya, Bapak Ibu bisa tulis S itu kekuatan. Ini kekuatan keluarga kami ya. Bapak Ibu bisa tulis, oh ini kekuatan saya, keluarga kami ini ya. Oh, di sini masih perlu pertumbuhan ya. Oh, ini G berarti ya. Atau ini tidak dicocok buat keluarga kami ya. No, not applicable, tidak dapat diterapkan. Nah, kita lihat ya, komitmen itu bisa yang pertama kita selalu hadir untuk kepentingan bersama ya. Kit- Kita mana yang cocok dengan Bapak Ibu ya. Kita berdedikasi dalam pernikahan sebagai pusat keluarga ya, yang mana sudah dilakukan, mana yang masih perlu butuh perbaikan ya, Bapak Ibu bisa ini ya. Saya berdedikasi dalam pernikahan sebagai pusat keluarga, eh, ini kita ya. Sama-sama setia dalam seks, kita menghargai setiap anggota keluarga sebagai bagian penting dari keluarga, kita saling memelihara dan saling membantu, kita ikut berbagi dalam berbagai tujuan keluarga, kita memprioritaskan keluarga ketimbang aktivitas di luar, termasuk pekerjaan. Kita mempunyai banyak sekali tradisi keluarga, kita akan tetap tinggal bersama sebagai keluarga, kita saling mencintai tanpa pamrih atau tanpa syarat, ya. Artinya kalau orang mau mencintai dengan syarat itu kalau kamu cantik, kalau kamu menghasilkan uang yang banyak, kalau kamu nurut, kalau kamu, nah itu syarat-syarat yang biasa ditaruh di dalam keluarga ya. Tapi apakah dalam keluarga kita saling mencintai tanpa syarat, tanpa pamrih? Pamrih itu pengharapan-pengharapan. Lalu kita saling percaya, kita dapat saling mengandalkan, kita saling berkorban. Nah, Bapak Ibu bisa untuk melihat itu, bisa menulis di mana yang strength ya, yang kuat dari keluarga saya ini ya. Lalu di mana yang masih perlu growth ya. Nah, sampai sini apakah ada Bapak Ibu yang ingin memberikan apa namanya? Memberikan komentar ya. Saya beri kesempatan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin memberikan komen sebelum kita masuk bab berikutnya atau memberikan sesuatu
pendapat ya. Silakan. Saya beri kesempatan kalau ada tentang komitmen ini. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang komitmen ini? Apa yang Bapak Ibu ingin eh, memberikan komentar? Apakah ada? Apakah ini bisa sudah dijalankan dalam keluarga Bapak Ibu? Bagaimana pengalamannya begitu ya? Kalau ada, silakan nanti ada yang mau bicara boleh ya. Oke, kalau nanti ada yang ingin share, saya kasih kesempatan berikutnya. Kita lihat di unsur yang kedua ya. Tadi yang pertama komitmen. Jadi keluarga yang kokoh itu ada unsur komitmen ya. Jadi anak-anak merasa aman ya, istri pasangan merasa aman karena ada komitmen bahwa pasangan tidak akan meninggalkan apapun yang terjadi ya. Jadi ada perkecualian tentu ya kalau kalau berkaitan dengan keselamatan ya, keselamatan hidup. Nah, itu baru menjadi satu hal yang bisa dibicarakan lagi ya. Nah, yang unsur yang kedua itu kasih yang menghargai. Pertama komitmen, kedua kasih yang menghargai ya, kasih dan penghargaan. Ada 6 rahasia menumbuhkan apresiasi dan kasih ya. Di sini di penghargaan itu kepada konsep apresiasi dan kasih ya. Yaitu pertama, kita menjadi orang-orang yang menambang berlian. Apa artinya? Berlian itu adalah satu batu yang sangat amat mahal dan berharga ya. Lebih tinggi nilainya daripada emas ya. Sangat mahal, sangat tidak semua orang bisa memiliki berlian begitu. Nah, artinya itu sesuatu yang betul-betul bernilai tinggi. Nah, apa artinya menambang berlian dari keluarga kita? Artinya belajar melihat hal-hal yang baik dari keluarga kita. Apa hal yang baik dari pasangan kita? Apa hal-hal yang baik dari anak-anak kita? Bahkan apa hal-hal yang baik dari rekan-rekan kita, sesama jemaat di gereja? Nah, kalau kita bisa saling melihat kebaikan-kebaikan ini, Bapak Ibu, tentu sangat indah sekali ya. Kalau kita bisa melihat berlian-berlian di dalam di pribadi-pribadi, sangat indah sekali. Ya, eh, kalau Bapak Ibu melihat bahwa apa ya, karena melihat kebaikan dari orang ya, lalu kemudian orang itu bisa mendapatkan apresiasi, lalu kemudian dia bisa menjadi orang yang hebat ya, Bapak Ibu, itu itu luar biasa sekali ya. Ada seorang guru yang melihat muridnya itu pandai di dalam hal menulis ya. Lalu guru ini mengatakan kepada muridnya, "Nak, nanti undang saya gurumu ini di dalam wisudamu di Harvard." Wih, Bapak Ibu ya, kata-kata itu Bapak Ibu ditepati oleh anak ini Bapak Ibu ya. Anak ini wisuda doktor di Harvard. Pada waktu bicara itu masih kelas 5 SD ya, sekitar itu ya. Tapi waktu gurunya diundang ya oleh muridnya yang tadi dikatakan itu, kamu hebat loh di dalam hal ini. Tolong undang saya kalau kamu nanti wisuda di Harvard. Guru ini diundang waktu wisuda doktornya di Harvard, ya universitas yang terkenal di Amerika itu. Nah, Bapak Ibu melihat betapa luar biasanya ya. Kalau ya dikaitkan dengan yang kedua itu menyatakan secara verbal
hal yang baik yang kita lihat dari orang lain, katakan, ucapkan, ya. Ada seorang Pablo Castle, pemain cello yang terkenal, ya, yang dan penerima US Presidential Medal of Freedom. Dia memberikan apa itu namanya, memberikan tentang pendidikan yang dia lakukan pada anak. Dia mengatakan, setiap detik kita hidup dalam momentum yang baru dan khas dari alam semesta. Momentum yang tidak pernah ada dan tidak pernah akan datang. Dan apa yang kita ajarkan anak-anak di sekolah, kita mengajar bahwa 2 ditambah 2 sama dengan 4, bahwa Paris adalah ibu kota Perancis. Apakah kita juga mengajarkan siapa mereka? Kita harus mengatakan kepada mereka, tahukah kamu siapa dirimu? Kamu sungguh-sungguh mengagumkan. Kamu itu unik. Di seluruh dunia ini tidak ada anak seperti kamu. Dan lihat tubuhmu sungguh-sungguh sebuah keajaiban. Kakimu, tanganmu, jari-jari yang terampil, cara kamu bergerak, kamu dapat menjadi seorang Shakespeare, seorang Michelangelo, seorang Beethoven. Kamu memiliki kemampuan untuk melakukan apa saja, ya. Artinya Bapak Ibu di dalam konteks kebenaran, ya, dalam konteks kebenaran yang realistis, kita mau memberikan dorongan, ya, kepada anak-anak kita bahwa kamu itu berharga. Kamu itu anak Allah. Kamu itu kenapa anak saya itu yang wanita itu eh, sering kita berdiskusi, ya, tentang nilai diri, ya, tentang saya kok tidak berharga, merasa berharga, saya merasa rendah diri, bagaimana, ya? Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengatakan kepada dia, ya, ini tadi malam ini saya mengatakan kepada dia, kamu berharga itu karena esensinya kamu sudah berharga, karena kamu dicipta menurut gambar Allah, kamu ditebus oleh darah Yesus. Nah, Bapak Ibu, ini untuk kita semua, ya, kita yang mungkin merasa saya kok nggak berharga, saya kurang bisa ini, saya pendidikannya kurang ini, saya pendidikannya rendah, dan seterusnya, seterusnya. Kita bisa merasakan itu, kita merasa tidak bernilai, tidak berharga, padahal Tuhan melihat kita sangat berharga karena kita ini anaknya. Amin, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ini berharga, kita memandang diri kita berharga karena karya kita ini berharga karena karya Kristus dan di dalam anggapan Allah kita berharga, maka Bapak Ibu, keluarga kita akan difference, ya. Kita akan memperlakukan anak-anak kita ini, suami memperlakukan istri secara berbeda, istri memperlakukan suami secara berbeda, suami orang tua memperlakukan anak-anak secara berbeda kalau kita punya penghargaan diri yang baik, ya. Kita akan saling menghargai, ya, dan itu sangat indah sekali, ya. Itu sangat indah sekali. Dan itu kita bisa menegaskan, ya, kalau kita orang tua bisa menegaskan secara verbal kepada anak-anak kita, mengatakan aku cinta padamu, kau sangat berharga, gitu, ya. Nah, pada setiap kesempatan, sehingga anak-anak kita boleh melihat diri seperti Tuhan melihat mereka. Ada rahasia itu tadi, rahasia-rahasia yang pertama, ya, melihat, mencari permata, mengekspresikan, ya. Rahasia berikutnya mengharapkan anak memiliki kasih sayang dan bisa menghargai. Jadi orang tua mengajarkan tata krama, ya, tolong, terima kasih, minta maaf, ya. Menunjukkan apresiasi itu seperti memberikan air pada bunga.
dibutuhkan, Bapak Ibu ya, dibutuhkan. Karena anak-anak yang tidak mendapatkan apresiasi yang cukup membuat anak-anak itu tidak berkembang harga diri mereka, Bapak Ibu ya. Dan itu citra diri yang baik itu adalah pemberian yang sangat berharga yang orang tua bisa berikan kepada anak-anak. Yang lainnya tentu apa ada hal yang lain lagi, pemberian yang terbaik yang orang tua berikan kepada anak-anak adalah pernikahan yang berbahagia, Bapak Ibu. Nah, inilah buku ini mau memberikan rahasianya pernikahan yang berbahagia dan yang kokoh itu bagaimana? Ada komitmen, ada kasih yang menghargai, ya. Nah, kasih yang menghargai ini ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah orang tua berbagi humor ya, melucu, positif dan tidak merendahkan orang lain prinsipnya ya. Jadi dalam keluarga itu kalau bisa ada tertawa yang terbahak-bahak, yang lebar, yang sukacita, ya sangat sehat sekali ya. Jadi saya lihat tadi siang anak-anak saya dan istri saya itu memasak, begitu ya. Lalu kakak yang anak saya yang paling besar itu bergurau dan adiknya tertawa terbahak-bahak ya. Saya mendengarkannya dari kamar. Yang berikutnya sengaja mendorong kasih sayang dan penghargaan ya. Kisah suami yang lupa ulang tahun, ada kisah Bapak Ibu, suami yang lupa ulang tahunnya, 2 tahun berturut-turut, istrinya nangis-nangis ya. Ini suami ini lupa ulang tahun istrinya ya. Saya pun bisa demikian juga Bapak Ibu ya. Lalu kemudian akhirnya si istri pakai taktik yang berhasil, yaitu pakai apa? Pakai isyarat. Contoh misalnya ya, ketika mau ulang tahun istri ini mau ulang tahun kan, dia ngomong, "Waduh, sangat sangat menyenangkan kalau merayakan di restoran ini ya." Restoran yang ditunjuk. Oh, suami jadi ingat. Oh iya ya. Oke, 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 oke. Nah, kan begitu. Lalu kemudian isyarat yang lain, si istri bisa mengatakan, "Oh, ibumu bisa menjaga anak-anak kita ya. Kita bisa pergi berdua ini supaya kamu mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari diriku." Nah, saya ini contoh ya, sehingga suami ingat, oh iya ya, ini mau ulang tahun istri ini ya. Anak-anak dititipkan dulu, mereka pergi berdua begitu ya untuk merayakan ketika anak-anak masih kecil misalnya. Nah, kemudian yang lain adalah terimalah pernyataan apresiasi dengan bijak ya. Kadang-kadang orang tidak bisa menerima pujian Bapak Ibu ya. Kalau orang itu kalau dipuji dia itu malah enggak kok, aku enggak kayak gitu ya. Melawan yang diberikan pujian dia tidak bisa menerima. Kan yang baik adalah oh ya terima kasih ya, kan baik. Tapi ada yang enggak bisa ya, yang mengatakan enggak kok, aku tidak seperti itu. Jadi pujiannya itu seolah-olah tidak bisa diterima begitu ya. Nah, itu kita perlu belajar bisa menerima apresiasi ya dengan bijak ya. Oh, terima kasih untuk perhatianmu ya. Ketika kita udah melakukan yang baik, orang lain memberikan apresiasi ya. Kita berkata terima kasih untuk perhatiannya. It's very kind of you ya. Sangat baik sekali kamu mau memberikan penghargaan. Nah, ini sebuah contoh-contoh ya. Eh, jadi kita bisa juga belajar memberikan, saya pun mengajarkan ke anak-anak kalau menerima pujian, bilang terima kasih ya, gitu. Ya ini aplikasinya di bagian ini ya, coba tulis misalnya 10 hal yang kita sukai dari pasangan. Nah, kalau saya pernah menulis berapa puluh begitu ya, karena supaya saya bisa menghargai ya. Nah, Bapak Ibu bisa coba ambil waktu nanti tuliskan 10 hal yang Bapak Ibu sukai dari pasangan.
ciptakan atmosfer yang positif dan menyenangkan ya. Jadi lewat kata-kata apresiasi ya, lewat kata-kata yang baik. Coba susun kembali ya. Jadi daripada mengatakan kamu itu boros buang uang ya. Coba katakan yang positifnya ya. Oh, ini dermawan ya. Kamu ini mau murah hati. Nah, ini contoh ya. Jadi ada kata-kata yang kita pilih kata-kata yang membangun begitu ya. Jadi bukan melawan realitas, tetapi kita memakai kata-kata yang bersifat untuk membangun. Contoh ada teori orang mengajar main musik itu ya, teori Suzuki ya. Di mereka ada guru dilatih untuk seperti begini. Anak itu tidak dikritik, tetapi anak itu dilihat positifnya, diberitahu, oh kamu bagus sekali mainnya ini ya. Dalam hal ini yang bagian ini kamu bagus loh. Nah, kemudian kalau mau memberikan masukan, oh kalau dibuat pakai cara gini lebih bagus lagi atau lebih mainmu jadi lebih luar biasa. Nah, jadi anak itu menjadi satu menyenangkan untuk bermain piano ya karena kata-katanya itu membangun. Ngomong-ngomong istri saya ngajar piano ya Bapak Ibu. Mendorong apresiasi dengan ramah, berikan satu pujian setiap hari kepada pasangan dan anak-anak. Tulislah kartu ulang tahun berisi pernyataan kasih. Ini aplikasi ide yang bisa dilakukan. Nah, ngomong-ngomong sampai sini Bapak Ibu, ini yang Bapak Ibu bisa lihat ya, strength growth yang tadi itu ya, melanjutkan nomornya jadi 15 tentang apresiasi dan kasih sayang ya. Jadi ini coba dilihat apakah ini menjadi kekuatan sudah dilakukan atau ini masih perlu perbaikan ya. Oke, kita lihat. Kita saling memperlihatkan apresiasi setiap hari. Kita saling mencintai secara tulus, kita menghindar dari saling mengkritik, kita berbicara positif satu dengan yang lain, kita saling mengakui prestasi yang dicapai, kita saling melihat kualitas yang baik, kita melihat kebaikan dalam diri masing-masing, kita tulus dalam menyatakan apresiasi, kita mempraktekkan tata krama yang baik di rumah dan terhadap orang lain, kita menghindari sinis dan saling menjatuhkan, kita memiliki humor yang baik dan positif, ya. Tak seorang pun yang dipermalukan atau disakiti. Ini yang nomor 26. Kita menerima pujian dan kebaikan dengan rendah hati. 27, kita menciptakan lingkungan yang menyenangkan di rumah. 28, kita saling meningkatkan harga diri. 29, kita merasa aman dalam interaksi satu dengan yang lain. Oke, saya berhenti di sini Bapak Ibu. Maksudnya kita, kalau Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan di bagian 2 poin ini, silakan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi harus saling bekerja sama ya Pak Daniel Irot ya kalau dalam keluarga itu. Betul, betul, betul sekali. Kita saling bekerja sama ya. Keluarga Oke. saling, Menyayangi. ya betul, saling melakukan yang kita bisa, saling membagikan apa yang kita punya, begitu ya. Sambil keluarga juga bisa saling mengikis ya kekurangan yang ada, tapi yang baik itu diapresiasi begitu. Sehingga yang baik makin berkembang dari diri karakter masing-masing sehingga karakter itu makin serupa seperti Kristus ya. Kita makin bertumbuh, makin
maju, makin berkembang. Ya, silakan. Yang lain yang akan terima kasih ya, Bu Terima Yani. kasih, Pak. Ya, silakan ada yang lain ingin memberikan sesuatu pendapat atau cerita, silakan. Apakah ada? Oke, terima kasih ya. Kita lanjut. Yang di bagian yang ketiga, jadi yang pertama komitmen, kedua kasih yang menghargai, yang ketiga ini komunikasi yang positif. Ya, komunikasi yang positif itu sangat berguna ya, karena lewat komunikasi satu dengan yang lain ini meningkatkan kesehatan mental ya. Nilainya, nilai komunikasi itu ya. Jadi orang bisa melepaskan stres, kemarahan, kesedihan ya, diproses lewat berkomunikasi ya. Bagaimana caranya ya? Ya, mengekspresikan pikiran dan emosi ya, seperti orang bermain bola itu saling melempar pe- pendapat dan emosi kepada pasangan, pasangan men-sharingkan lagi begitu ya. Jadi saling sharing begitu, saling tukar pikiran, tukar perasaan begitu ya. Jadi memang ada persoalan, tidak semua orang bisa untuk mengekspresikan emosinya ya. Termasuk saya dulu itu pria-pria, kami pria-pria nggak dilatih untuk mengungkapkan emosi. Emosi kami nggak tahu ini lagi sedang merasa apa ini ya. Kalau marah ini bagaimana cara mengekspresikan. Jadi kami apa ya, kurang cerdas dalam hal emosinya ya. Jadi justru dalam berkeluarga belajar untuk kita mencerdaskan emosi, bisa sharingkan emosi ya. Emosi itu ada 100 macam ya. Bapak Ibu lihat kalau nanti lihat di Google ya, emosi itu ada 100 macam dan tentu ada yang beberapa saja yang jalur utama begitu ya. Misalnya happy, kebahagiaan ya, ada yang marah. Nah, jadi ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Itu aja yang kalau mau dibagikan dua dua hal itu ya. Ada yang menyenangkan itu nanti dibagi menyenangkan yang energinya tinggi dan ada menyenangkan yang energinya rendah. Tapi ada lagi yang tidak menyenangkan yang energinya tinggi, ada yang menyenangkan tidak menyenangkan energinya rendah ya. Kalau depresi ya seperti itu ya. Kalau yang energinya tinggi itu kemarahan begitu ya. Nah, sama kalau yang positif menyenangkan itu energinya tinggi, antusias, wah, bicara dengan berapi-api ya, semangat gitu ya, antusias. Nah, kalau yang rendah, positif, menyenangkan, calm, tenang gitu. Ini ya. Jadi itu ada bagian bagian lain lagi. Lalu belajar melihat segalanya itu dari perspektif yang berbeda. Jadi justru kalau dengan komunikasi ini ya, contoh tadi saya ngomong sesuatu, tiba-tiba Ibu Yeni bilang, oh kita harus bekerja sama. Nah, ini suatu hal yang berbeda ya, dilihatkan dari sisi yang berbeda. Nah, jadi itu saling memperkaya ya. Eh, lalu kita memberikan penerimaan sehingga orang merasa didengarkan ya. Jadi ketika orang bicara, kita mendengarkan ya. Ada orang-orang yang sulit mendengarkan. Ya, ini memang realitas ya, Bapak Ibu ya. Khususnya kalau lagi capek, orang juga sulit mendengarkan. Jadi memang belajar mendengarkan ya, khususnya di waktu-waktu yang kita punya waktu energi, kita belajar mendengarkan. Komunikasi yang baik menciptakan rasa dimiliki. Ya, komunikasi itu membuat orang merasa, oh ini keluargaku. Ya, ini bagian daripada eh, milik kami itu. Lalu komunikasi yang baik itu memberi minyak kepada roda ya. Jadi ketika menghadapi masa-masa sulit ya, menghadapi perbedaan-perbedaan,
menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Komunikasi yang baik ini seperti memberi minyak kepada roda begitu ya, supaya roda ini bisa berjalan dengan baik perlu ada minyak ya. Jadi komunikasi itu seperti itu ya, membuat ketika masa-masa sulit menjadi masa-masa yang bisa diselesaikan. Nah, ada 6 kaidah berkomunikasi yang baik, yaitu menyediakan cukup waktu, mendengarkan, memeriksa, mengecek ya, apakah yang saya dengarkan ini sudah benar atau salah ya. Ini persoalan seringkali salah paham itu karena tidak mengecek apa yang kita terima begitu ya. Padahal yang misalnya yang terjadi misalnya kita menganggap orang lain menghina kita, orang lain merendahkan kita. Padahal orang itu tidak bermaksud demikian ya. Nah, ini kan namanya, tapi kalau itu kita pegang, kita menjadi tidak suka sama orang itu. Ya, kamu menghina aku ya. Padahal orang itu tidak bermaksud menghina. Kalau itu tidak dibicarakan, tidak dikomunikasikan, tidak dicek kembali, betul enggak kamu itu merendahkan saya? Nah, seringkali masalah-masalah ini menjadi masalah yang rumit ya, membuat relasi menjadi tidak baik ya. Baik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga maupun di dalam relasi di gereja atau di tempat kerja ya. Jadi itu memang menjadi sulit sekali ya karena seringkali tidak ada waktu untuk mengecek misalnya ya. Nah, jadi memang ya komunikasi ini memang saya pun merasa saya ini masih perlu banyak belajar ya. Saya ini sabuk putih kalau dalam karate itu masih terus mau belajar ya, masih banyak hal yang perlu dipelajari. Lalu menyelami dunia orang lain, mengunci monster komunikasi ya, kalau istilahnya ada ruangan, rumah itu ada ruangan-ruangan ya, taruh satu tempat gudang atau apa ya, kamar khusus untuk hal yang tidak baik ini, mengkritik, mengevaluasi, ya, menganggap diri lebih tinggi, bersifat arogan, ya, angkuh, itu dimasukkan dalam satu ruangan itu ya, kunci, dia nggak boleh keluar ya, karena dia akan mengacaukan ya, seperti itu. Lalu mempertahankan kejujuran. Ada 6 kiat menyelesaikan konflik ya. Kalau ada konflik terjadi dalam komunikasi itu ada konflik ya. Ini prinsip-prinsipnya ya. Kiat-kiatnya selesaikan secara cepat, selesaikan satu masalah setiap kali, lebih spesifik ya. Jadi yang bicarakan ya sebagian ini jangan kemana-mana begitu ya. Kalau sudah satu bagian A, jangan B, C, D, E. Nah, nanti nggak bisa selesai ya. Ya. Ingat kita menjadi sekutu. Ya, kita satu dengan yang lain ini kita ini menjadi tim ya. Tadi itu kerjasama ya. Ingat ini tim kerjasama kita ini ya. Jadi pasangan itu menjadi tim kerjasama. Anak-anak kita itu kita ini menjadi my family, my team gitu ya. Ada istilah begitu. Jadi ini rekan kita bersama-sama menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan ini bersama-sama begitu ya. Jadi kalau kita menganggap dia musuh, nah ini ya hubungan menjadi rusak, apa namanya relasi menjadi rusak ya. Lalu buang bomnya ya. Bom itu sifat-sifat yang mencari kelemahan-kelemahan pasangan lalu mau ditunjuk-tunjukkan begitu ya, menyerang begitu kelemahan-kelemahan pasangan. Jadi kita buang itu ya. Lalu tujuan berkomunikasi sebetulnya adalah untuk kita meningkatkan pengertian. Pengertian kita lebih besar. Ya, jadi kalau kita lebih mengerti orang lain, kita akan berbeda cara mengatasinya. Ya, ini banyak videonya, ya, banyak kisahnya. Contoh misalnya seorang pembicara. Ya, saya dengar dari namanya
satu pembicara, dia ini marah-marah kalau ada orang yang ketika dia berbicara begitu ya, dia berkhotbah, ada yang ngomong, ada yang berisik, dia akan langsung tegur, marah. Tapi di satu waktu ada kejadian yang orang ngomong, "Shh," gitu ya, ada suara begitu. Tapi pembicara ini tidak marah sama sekali. Nah, karena pembicara ini sudah diberi pengertian bahwa orang yang sedang bicara itu sedang menerjemahkan ada ini di Amerika ya. Ada orang Korea yang datang tidak mengerti bahasa Inggris. Nah, diterjemahkanlah sehingga orang itu bisa memahami. Nah, ketika pembicara itu tahu itu ya dia tidak marah. Memang ada orang yang butuh mengerti ya. Nah, jadi pengertiannya di situ. Kalau kita ngerti, kita lebih memahami. Dan waktu kita memahami, sikap kita pasti berbeda. Begitu ya. Jadi eh, belajar untuk memahami, mengerti, ya. Karena Bapak Ibu ya, persoalan dalam keluarga ini banyak terjadi itu suami istri itu banyak bercerai karena mereka nggak mengerti cara konflik. Ya, konfliknya nggak ngerti, saling serang, apalagi pakai fisik ya, serang secara fisik, serang secara karakternya orang yang diserang ya. Jadi itu ya. Nah, sekarang kita mau lihat apakah ini menjadi strength dalam keluarga kita, mana yang perlu ditingkatkan ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu nanti silakan mengecek masing-masing ya. Materi ini nanti ada di YouTube, Bapak Ibu yang ingin mengulanginya silakan ya. Kita mengadakan waktu untuk berkomunikasi atau diskusi. Nah, ini baik sekali ya kalau keluarga ada waktu berkomunikasi, berdiskusi. Kita berkomunikasi secara positif, ya, secara membangun, cari solusi, begitu kan, bukan cari menyalahkan, cari kambing hitam, ya, mengkritik, merendahkan, nah itu yang negatif. Kita saling mendengarkan. Kita memeriksa arti dari pesan yang disampaikan. Jadi memberi masukan, memberikan klarifikasi ya. Kita memandang persoalan dari sudut masing-masing. Kita menghindar dari mengkritik, menghakimi, dan bersikap tinggi hati. Kita jujur, dapat dipercaya, dan baik. Kita segera menyelesaikan kesalahpahaman, tentu sangat baik ini ya, semangat ini. Kita menyelesaikan konflik satu demi satu. Kita spesifik dalam membicarakan masalah, konflik. Kita berkompromi dan mencari konsensus dalam mengatasi konflik ya, ketimbang menang atau kalah ya, tapi lebih kepada berkompromi ya, mencari win-win solution begitu ya. Menang, saya menang, kamu juga menang. Kita menghindari perlakuan dan kata-kata yang secara emosional akan saling menghancurkan. Kita berusaha memahami dan menerima perbedaan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya ini aplikasi materi-materi ini aplikasi daripada tentang komunikasi yang positif ya. Oke, kita melihat yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah menghabiskan waktu bersama-sama. Manfaat kebersamaan yaitu mengarah kepada komunikasi yang lebih baik. Jadi ini sebetulnya adalah K yang ke depan ini adalah kebersamaan. Ya, kalau mau supaya bisa ingat muda, yang pertama komitmen, kasih yang menghargai, komunikasi yang positif, kebersamaan. Ya, kebersamaan. Manfaatnya apa? Ya, manfaat kebersamaan ini komunikasinya lebih baik. Komunikasi kita menjadi lebih baik kalau kita banyak bersama-sama ya. Obat penawar untuk perasaan terisolir, kesepian, dan perasaan terasing ya. Saya tadi bertemu dengan seseorang, ada seseorang yang bicara dengan saya. Dia ini berpisah dengan pasangannya. Saya tanya bagaimana? Apa nggak merasa kesepian apa? Ya, dia mengatakan enggak.
saya habiskan waktu saya dengan gadget ya. Jadi sudah itu saja sudah cukup. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya orang-orang ini apa ya, tidak mengetahui kebutuhan-kebutuhan dia ya, atau menyangkali kebutuhan-kebutuhan dia, atau memang sudah tidak mampu untuk karena sudah tidak ada solusi. Dia menganggap sudah tidak ada solusi ini untuk bersama-sama kembali ya dengan pasangan. Jadi sebetulnya betapa indahnya kebersamaan gitu ya. Oke, memberikan manfaat kebersamaan itu memberikan jati diri ya. Kita ini keluarganya siapa ya. Lalu menumbuhkan relasi ya. Jadi itu manfaat dari kebersamaan. Sifatnya adalah ke- keduanya dibutuhkan ya, kualitas dan kuantitas. Jadi kualitas itu ada pembicaraan yang dalam yang bisa bisa memenuhi kebutuhan ya, tapi juga kuantitas ya, butuh waktu yang cukup sehingga ada kebersamaan ya. Karena memang kalau kita dengan anak-anak kita Bapak Ibu ya, sampai berapa lama anak-anak kita itu bersama kita ya? Mungkin sampai jenjang SMA ya, senior high school, setelah itu kuliah mereka sudah tidak bersama dengan kita ya. Atau kalaupun kuliah masih bersama, setelah itu mereka menikah atau bekerja sudah tidak bersama dengan kita lagi ya. Saya waktu jalan-jalan di satu mall ketemu seorang ibu dan anaknya menjadi peneliti di Jepang karena dia sekolah di Jepang ya, ambil kimia di sana menjadi peneliti. Udah ketemu, waktu ketemu dengan saya tanya kapan pulang? Oh, berapa hari lagi. Jadi waktu tidak banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sangat berarti kalau kita bisa bersama-sama. Prinsipnya adalah berkelimpahan tetapi tidak saling mengekang ya. Jadi kalau kebersamaan tapi mengekang juga orang nggak nyaman ya. Direncanakan namun tidak seperti mesin, artinya fleksibel Bapak Ibu ya. Artinya kita ada rencana, tapi kalau nggak sesuai rencana juga nggak apa-apa. Paling tidak kita sudah ingin merencanakan sebuah kebersamaan begitu. Mendatangkan keuntungan seketika. Jadi ketika ada kebersamaan itu ada manfaat ya. Misalnya kita makan bersama. Saya dengan anak-anak ini kan makan bersama-sama, sharing, ngobrol, cerita ya. Ini memenuhi kebutuhan kasih mereka ya. Bahasa kasih mereka ada yang waktu yang bermakna misalnya ya. Atau lakukan tugas bersama-sama ya, seperti masak, kerjakan tugas di rumah bersama-sama. Nah, ini bisa kita lihat apakah di rumah kita ini diterapkan ya, kita makan bersama, kita bekerja di rumah dan berkebun bersama, kita menghabiskan waktu waktu santai bersama. Ya, kalau kita nggak punya kebun berarti ini not applicable, nggak bisa diterapkan ya. Kalau memang kita nggak suka berkebun ya, kita menghabiskan waktu santai bersama, bermain. Kita ikut serta dalam kegiatan agama sebagai sebuah keluarga ya, jadi ke gereja sama-sama ya. Kita menghadiri aktivitas sekolah atau bersosialisasi bersama. Kita merayakan hari libur, ulang tahun pernikahan sebagai keluarga. Kita berlibur bersama keluarga, kita menikmati kebersamaan, kita menikmati waktu bersama yang tidak direncanakan dan spontan. Kita mencari waktu kebersamaan, kita menikmati waktu berkualitas bersama-sama. Nah, silakan Bapak Ibu melihat, oh ini strength-nya ini ya, ini sudah dilakukan. Ya, ini masih perlu ditingkatkan, silakan. Berikutnya adalah, kalau tadi adalah K pertama komitmen, kasih yang menghargai, komunikasi positif, kemudian kebersamaan. K yang kelima ini adalah kerohanian. Ya, jadi kehidupan iman yang kokoh ini membuat keluarga kokoh ya. Saya percaya sekali ya bahwa
kalau Kristus ya ada bersama-sama kita, Kristus menjadi Tuhan dan juru selamat kita ya. Ini Kristus dapat membuat perbedaan-perbedaan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, Kristus menebus, menyelamatkan, mengampuni ya. Itu menolong kita untuk kita ini punya hubungan yang baik dengan Allah Bapa ya. Jadi kerohanian, kebersamaan ke gereja ini memberikan manfaat yang luar biasa ya. Jadi 6 manfaat membangun rumah di atas dasar iman itu yaitu kita mendapatkan tujuan dan arti kehidupan. Ya. Kita tahu tujuan hidup kita ini apa ya, memuliakan Allah, menikmati Allah dalam hidup ini. Arti hidup kita ini apa? Boleh menjadi berkat ya. Ya, saya bersyukur arti hidup saya saya boleh mengabarkan Injil, kabar baik kepada orang ya. Tadi siang gas LPG saya habis ya, gas LPG lalu saya cari beli, bertemu dengan penjualnya ya. Seorang ibu, dia bercerita ya, dia menyapa apa dan akhirnya saya boleh punya kesempatan mengabarkan Injil pada ibu ini ya. Karunia atau manfaat yang lain dari membangun rumah di atas dasar iman ya, ada panduan hidup. Kita tahu ya kita punya panduan ya, eh, kasih ya, kan, pengampunan, pengharapan dan seterusnya. Ada firman Allah yang menjadi terang ya. Ada kebebasan dan kedamaian. Kita tidak takut dengan kematian, kita damai karena ada Roh Kudus yang memberikan buah Roh Kudusnya. Lalu ada pandangan yang positif dan penghargaan diri. Ada dukungan saudara seiman. Ada relasi kita dengan Tuhan ya, akses kepada Tuhan. Hidup ini penuh masalah Bapak Ibu ya. Hidup ini penuh masalah, banyak masalah, tapi kita bisa datang kepada Allah Bapa ya. Kita sebagai anak datang kepada Bapa di surga, menceritakan pergumulan kita, memohon pertolongan dari Tuhan. Sehingga ada solusi, ada pertolongan ya. Kita melihat karya Tuhan, campur tangan Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam keluarga kita. Saya sendiri mengalami di tahun lalu ya, ada kebutuhan membayar BPHTB itu di Indonesia itu adalah pajak. Membeli rumah ada pajaknya untuk kepada pemerintah ya. Rumah sudah lunas dibayar ya kepada developernya ya, kepada pihak perumahan, tapi belum bayar pajaknya sehingga tidak bisa mengurus surat hak miliknya, SHM-nya. Dan puji Tuhan ya, kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan ya. Kita beli tahun 2015 baru sampai 2025, 10 tahun baru ada solusi ya. Jadi itu pertolongan Tuhan. Anak saya mengatakan, waduh ini uang besar loh ini ya. Uang besar ini. Tapi Tuhan menolong ya. Oke, kita lihat dari ini ya, strength dan growth-nya yang diperlukan ya. Apakah ini sudah ada dalam keluarga kita? Kita percaya bahwa Tuhan mempunyai tujuan untuk kehidupan kita. Kita mempunyai kepercayaan moral dan nilai yang menuntun kita ya, kejujuran, tanggung jawab. Kita mempraktekkan kebaikan seperti kesabaran, saling mengampuni dan mengendalikan kemarahan. Kami merasakan damai di hati bahkan di saat yang sulit karena hubungan kita dengan Tuhan. Kita memiliki pandangan hidup yang biasanya penuh pengharapan dan keyakinan. Kita percaya bahwa Tuhan mengawasi dan menuntun keluarga kita.
kita adalah bagian dari keluarga yang seiman. Kita mempunyai keluarga dan teman yang berbagi keyakinan spiritual dengan kita. Kita memuji Tuhan atas kasih dan penyertaannya di keluarga kita. Kita mengikuti acara keagama bersama-sama ya. Jadi ini yang bagian kerohanian. Yang berikutnya adalah kita membaca, mempelajari kitab suci ya. Kita menyediakan waktu untuk berdoa bersama, kita bermeditasi pada firman, kita menerapkan nilai spiritual dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menghindari perdebatan ekstrim tentang keyakinan kita ya. Jadi ini yang 70 ini berarti kita menyediakan waktu untuk doa bersama-sama ini ya, yang 70. Oke, Bapak Ibu, saya akan selesaikan yang di keenam adalah kemampuan mengatasi stres dan krisis ya. Dalam hidup ini penuh masalah ya. Ada banyak kesulitan, ada banyak hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, keluarga yang kokoh, keluarga yang bahagia dan keluarga yang kuat itu keluarga yang punya komitmen, punya kasih yang menghargai, punya eh, komunikasi yang positif, punya apa namanya kebersamaan, punya kerohanian yang bertumbuh bersama-sama. Lalu keenam, punya kemampuan mengatasi krisis dan stres. Nah, itu ya. Jadi ini yang terakhir yang diberikan oleh buku ini ya. Jadi 6 kiat menghadapi stres ya, mendapatkan perspektif, relakan Tuhan berkarya, fokuskan pikiran pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita ya. Jadi melihat dari perspektif yang lebih besar lagi begitu ya. Tertawakan diri sendiri. Ya ada orang yang cacat begitu Bapak Ibu ya. Dia menertawai ya kecacatannya itu dengan humor ya. Jadi bisa dia sendiri yang melihat mentertawakan dirinya sendiri ya. Jadi cara menghadapi stres begitu ya. Jadi menyelesaikan selangkah demi selangkah, merefresh kembali ya, bisa menyegarkan kembali dan memulihkan diri ya. Jadi dengan cara misalnya pergi keluar ya, olahraga, memelihara hewan peliharaan ya. Kami di rumah ini ada anjing namanya Blessing ya. Itu favorit ya di rumah ini ya. Dia sering diajak diajak bersama-sama ya, diajak ngomong, diajak bersama-sama lah intinya ya. Jadi itu untuk melepaskan stres itu ya. Tentunya tentunya perlu dengan apa ya? Dengan untuk pelihara anjing itu ya tentunya ada yang saya baca ini kalau sudah pegang anjing jangan pegang wajahnya itu ya karena di dalam anjing itu ada bakteri-bakteri nanti wajahnya bisa kena bakteri itu begitu ya. Jadi itu yang saya ajarkan juga ke anak-anak. Jadi ya sangat baik punya hewan peliharaan tapi dengan tepat ya, dengan tepat cara meliharanya. Oke, 6 strategi menghadapi krisis ya. Lihat bunga mawar di antara duri ya. Jadi dalam melihat kebaikan-kebaikan ya di antara keburukan. Bapak Ibu memang hidup itu seperti itu Bapak Ibu ya. Kita maunya kebaikan semua, tapi dalam realitas hidup ini di dalam yang baik ada juga yang buruk ya. Lalu bersatulah. Nah, jadi justru kalau kita bersama-sama ya menghadapi stres, krisis bersama-sama, hubungan menjadi dalam ya. Lalu pergi mencari bantuan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu ya. Orang bisa resilient itu karena cari bantuan ya. Kita ini tidak bisa menghadapi kesulitan seorang diri. Kita mencari bantuan ya. Pelayanan kabel ini adalah pelayanan yang kami ada ini karena ada donatur-donatur menolong kami ya. Jadi pelayanan kami sudah 3 tahun lebih
Karena ada donatur, orang-orang yang mengasihi kami sehingga mendukung pelayanan ini. Jadi pelayanan ini tidak akan bisa ada sampai sekarang kalau tidak ada orang-orang yang memberikan bantuan, Bapak Ibu ya. Ini sebuah contohnya ya. Saya maksudkan adalah ini sebuah contoh. Kita membutuhkan bantuan. Artinya kita semua membutuhkan bantuan ya. Kalau ada orang yang kena kanker ya, dia bisa dikuatkan oleh teman-temannya. Dia mencari teman-temannya untuk memberikan perhatian, dukungan ya, sehingga dia bisa melewati kankernya itu ya. Dan ada yang melakukan itu dan melewatinya ya. Ada seorang CEO yang kena 2 kanker sekaligus, tapi dia bisa melewatinya, lewati kemo, lewati ini, karena ada orang-orang yang mendukung dia ya. Setelah itu dia membantu orang lain. Setelah dibantu, dia mendukung orang lain ya. Itu maksudnya Tuhan ya. Hidup kita diberkati. Setelah Bapak Ibu diberkati, mari menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan buat orang lain. Lalu manfaatkan sumber daya spiritual ya, seperti pertemuan-pertemuan saat ini, pertemuan doa, kelompok kecil ya. Buka saluran komunikasi, mengalir saja ya, berani beradaptasi dan fleksibilitas ya. Hidup ini tidak menentu Bapak Ibu ya. Jadi kalau orang bisa beradaptasi, bisa fleksibel ya, ya dia bisa mengikuti alur yang Tuhan berikan ya. Oke, ini kita lihat strength growth-nya ya Bapak Ibu lihat 73 ayat nomor 73, kita sanggup mengabaikan iritasi dan stres ringan. Kita tidak memperhatikan atau membuang energi untuk merasa khawatir. Kita percaya bahwa pertikaian, tantangan sehari-hari merupakan bagian mencapai tujuan yang lebih besar. Kita memakai humor untuk menghapus stres dan ketegangan. Kita menjalani hidup dari hari ke hari. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini yang saya lakukan ya. Bisa lewati hari ini, puji Tuhan ya. Biar besok kita hadapi lagi. Kita mengurangi kegiatan jadwal terlalu padat ya. Saya ngomong-ngomong Bapak Ibu ini contohnya ya. Zoom yang kami pakai hari ini adalah kebaikan dari seorang rekan yang bernama Ibu Jane. Jadi eh, Zoom yang lalu itu sudah habis ya karena waktu itu kami bertiga membayar Zoom ya. Eh, dan ternyata ada satu rekan yang sudah tidak lagi pakai yang utama, orang yang utama, sehingga akhirnya kalau mau pakai bayar satu orang itu cukup mahal ya, 2 juta lebih kan. Nah, 2 juta rupiah lebih, kami tidak ada dana, lalu bisa ada sharing, saya sharing ke seorang rekan, Ibu Jen itu dia punya bisnis yang pakai Zoom, dia boleh dengan murah hati membagikan Zoom ini sehingga kita boleh bersama-sama memakai, bisa mendapatkan berkatnya ya. Jadi kita menjalani hari demi hari ya. Jadi ini kasih karunia ya. Kita mengurangi kegiatan apabila jadwal terlalu padat, kita memperhatikan mencurahkan tenaga pada hal-hal yang penting, kita ikut serta dalam aktivitas bersantai dan rekreasi. Kita menikmati waktu bersantai dan rekreasi di luar rumah. Kita secara teratur ikut serta dalam latihan olahraga. Kita berhasil melihat yang baik dalam situasi yang buruk. Nah, ini sangat penting ya, Bapak Ibu ya. Belajar melihat yang baik dalam situasi yang buruk. Kita bekerja sama menghadapi tantangan dalam krisis. Nah, saya mengingat ya, ketika kami belum bisa bayar BPHTB itu 10 tahun Bapak Ibu ya. Kami dipaksa untuk, ayo kalau tidak bayar bulan November kemarin, tahun kemarin, maka kami harus urus sendiri. Nah, puji Tuhan dalam proses itu, saya bisa ke kantor beberapa kali itu, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang
belum mendengarkan Injil, ya, atau maksudnya mereka bukan percaya Kristus, saya bisa 3 orang, saya bisa beberapa kali ketemu itu dengan orang-orang berbeda itu ada 3 orang, saya bisa ceritakan Injil, ya, kabar baik. Coba tidak ada masalah BPHTB, misalnya saya bisa bayar lancar semua ya, maka kesempatan bertemu dengan orang-orang ini tidak akan terjadi ya. Jadi Tuhan izinkan salah satunya ya, belum membayar BPHTB itu adalah bisa bertemu orang-orang itu. Juga bisa mengalami bagaimana ada orang-orang dari UK Petra, Universitas Kristen Petra yang saya dulu berkuliah di sana, mereka mendukung kami ya, menolong kami untuk bisa membayarkan BPHTB ini. Nanti kami setelah itu kami mencicil pelan-pelan ya, istilahnya membayar sedikit demi sedikit untuk melunaskan itu. Tapi mereka bayar dulu karena jumlahnya besar. Kita bekerja sama dalam menghadapi tantangan dalam krisis, kita saling mendukung secara emosional dalam keadaan krisis, kita mencari bantuan teman tetangga selama krisis. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi kita mencari bantuan profesional bila ada keadaan krisis ya, ada cari konselor, orang yang bisa menolong kita ya. Kita bersandar pada sumber spiritual ya, pertolongan Tuhan, kepercayaan, harapan ya. Karena ada orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, sudah tidak lagi mau berharap pada Tuhan, itu rugi besar ya. Ya, saya bertemu orang yang sudah nggak mau lagi percaya karena masalahnya yang berat itu ya. Ya dia tentu, saya udah ngomong sama dia, kalau kita tidak mencari Tuhan, kita mau cari bantuan dari siapa? Gitu loh. Oke, berikutnya 89 kita mengerti ada kesempatan untuk perkembangan individu dan keluarga dalam keadaan krisis. Kita berkomunikasi yang baik dalam berbagi perasaan dan membahas masalah. Kita bersifat fleksibel dan bisa beradaptasi. Jadi ini sebetulnya juga apa ya? Aplikasi-aplikasi dari penerapan-penerapan 6K itu. Jadi tambahan dari saya sebetulnya 7K-nya itu adalah menjadikan Kristus itu menjadi sumber segalanya ya. Jadi kita menjadikan Kristus menjadi sumber segalanya. Silakan Bapak Ibu dari 6K yang sudah dibagikan oleh buku Fantastic Families yang diteliti 25 tahun dan berasal dari 14.000 keluarga yang berhasil, ditemukan 6 hal ini, yaitu komitmen, keluarga yang berhasil dan berkokoh ini ada mereka yang punya komitmen, punya kasih yang menghargai, punya komunikasi yang positif, punya kebersamaan yang kuat, punya kerohanian yang bertumbuh, mereka punya kemampuan ya, kemampuan menyelesaikan krisis dan stres. Lalu saya tambah dari saya sendiri ya, anggap pribadi, K yang ketujuh saya tambah adalah Kristus. Kristus menjadi sumber segalanya. Artinya silakan Bapak Ibu menambah dalam pernikahan itu dengan KK yang lain. Ya, K yang lain itu apa Bapak Ibu? Kristus menjadi sumber kerendahan hati kita, kesungguhan kita, ya, kesetiaan kita, kelembutan kita ya. Dari KK itu bisa dikembangkan ya. Ketangguhan kita ya, dari ditambah-tambahkan yang lain Bapak Ibu sehingga pernikahan ini ya menjadi pernikahan yang enjoyable ya, pernikahan yang long last long lasting, artinya sampai maut memisahkan. Pernikahan ini menjadi pernikahan yang berkemenangan ya. Pernikahan itu glorious ya. Pernikahan kita menjadi glorious karena pernikahan itu menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi ya. Jadi saya udah menikah 25 tahun, saya membaca buku ini, lalu saya mengerti ya harapannya ke depan menjadi lebih baik lagi ya. Tapi sekali lagi kita perlu menjadikan Kristus ya sumber segalanya.
mengkaitkan segalanya kepada Kristus karena Dia Tuhan yang hidup, juru selamat. Dia itu pribadi yang mengasihi kita habis-habisan ya dengan pengorbanan nyawanya di atas kayu salib. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang belum terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi kebahagiaan ya, menjadi membangun keluarga yang kokoh. Silahkan Bapak Ibu untuk menambahkan ya. Saya silakan kalau ada yang ingin menambahkan materi ini, melengkapi, silakan. Saya terbuka untuk kita sama-sama saling belajar ya. Silakan Pak Gibson. Ya, salam Pak. Shalom. Ya, lama Anda ikut Pak baru. Kali ini bisa ikut lagi, jom Pak Daniel. Iya, enggak apa-apa Pak Gibson. Terima kasih. Ya, puji Tuhan Pak, senang sekali dengan materi ini ya, dan juga saya secara pribadi diberkati. Ada satu hal yang mungkin saya seringkan Pak, tentang komunikasi. Jadi, tadi kan di materi-materi itu sangat baik sekali tentang komunikasi ini. Tapi ada yang terkadang jadi permasalahan seperti ini Pak, masalah tentang teknologi ini, masalah gadget ataupun HP. Terkadang memang kita waktu ada di dalam keluarga itu mungkin kita ada waktu banyak, bahkan mungkin bisa kita kumpul mungkin anak dan istri di dalam satu keluarga. Tapi terkadang walaupun dekat tapi serasa jauh dibatasi dengan karena gadget ini tadi, HP ini tadi Pak. Jadi lebih banyak waktu itu ya mungkin pasangan ini hanya di memegang HP dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi sebuah dilema, Pak. Bagaimana mungkin caranya supaya terkadang memang gadget ini atau HP ini ya itu bisa, supaya jangan ini menjadi satu penghalang bagi kita juga untuk kita membangun komunikasi di dalam keluarga kita. Karena kan tidak bisa juga kita pungkiri dengan perkembangan teknologi ini, terkadang memang HP ini juga atau mungkin media sosial dan lain sebagainya itu, karena itu sudah menjadi konsumsi kita, terkadang itu juga bisa menghalangi kita di dalam kita membangun quality time itu Pak. Jadi ini juga mungkin bagaimana cara kita itu bisa untuk bisa meminimalisir sehingga jangan sampai komunikasi kita terputus atau mungkin menghalangi pasangan di antara pasangan kita juga anak hanya karena HP ini Pak. Jadi itu yang mungkin saya seringkan itu Pak, tentang hal masalah HP dan juga teknologi sekarang ini Pak. Kadang kan satu rumah bahkan satu ruangan duduk bersama tapi kadang nggak ada komunikasi, asik sendiri. HP-nya masing-masing dipegang, HP-nya masing-masing, sehingga itu kan juga bisa menghalangi kita komunikasi. Nah, bagaimana caranya itu Pak? Itu yang mungkin saya seringkan Pak. Oke, saya akan mengizinkan untuk yang lain juga ikut menjawab ya. Karena kita sama-sama saling belajar. Saya tidak tahu semuanya, jadi teman-teman boleh saling menolong, kita saling berbagi ya, saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Silakan teman-teman yang lebih punya pengetahuan tentang hal ini, silakan untuk boleh membantu ya. Silakan, kita saling belajar ya. Adakah yang ingin boleh memberikan hal yang baru, boleh nanti yang ini punya pendapat Pak, pertanyaan Pak Gibson ini kita bisa bisa untuk sambil terus memikirkan ya, kira-kira apa yang baik. Tapi silakan teman-teman ada yang ingin menanggapi, boleh. Apakah ada lagi yang mau menanggapi atau mau menanggapi apa yang di-sharingkan Pak Gibson tentang penggunaan gadget? Silakan kalau ada teman-teman. Terima kasih Pak Gibson yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat baik. Silakan. Apakah ada rekan-rekan yang lain tentang penggunaan gadget atau ada yang ingin men-sharingkan sesuatu, meresponi, boleh ya. Silakan. Saya ingin sharing sedikit, Pak, Ya, menambah. silakan Bu Linda. Family time, Pak. Ya, Jadi komunikasi tadi ditambahkan itu, ini saya lihat ya dari anak saya.
dia kan punya 2 anak. Nah itu anak yang besar sudah 7 tahun. Kalau udah anak besar seperti itu kan dia nonton TV, Netflix, dan sebagainya. Nah ini papa dan mamanya itu menyediakan waktu untuk nonton bersama anaknya. Itu mamanya memang kerja terus ya sampai malam, papanya kan memang di rumah. Kemudian mamanya itu bilang kalau hari Sabtu atau besok libur kita nonton bersama. Nonton Netflix. Kamu pengen nonton apa? Kemudian dia milih film ini atau mamanya yang milih atau papanya yang milih. Dan itu saya melihat satu kesatuan eh, menyenangkan sekali karena nanti anak ini diterangkan filmnya tuh ceritanya begini, moralnya begini. Jadi kamu jangan begitu dan begini. Itu sedikit demi sedikit kedekatan dengan anak dan anak itu juga dibangun perilakunya atau apa namanya kalau sekarang itu kan apa tata krama atau susila apa itu kan sudah hilang ya. Nah, itu anak itu diajari sedikit demi sedikit. Tapi dengan family time atau orang tua itu menyediakan waktu itu paling penting. Memang itu sesuatu yang sulit. Nah, kemudian kalau gadget itu memang apa namanya sesuatu yang susah ya karena saya lihat di restoran aja ada satu keluarga 5 orang ya semuanya asik dengan gadget sendiri-sendiri. Tetapi saya pernah melihat di keluarga adik saya itu mereka makan bersama. Kemudian gadgetnya itu dikumpulin di meja lain atau pokoknya istrinya yang ribut. Nggak ada gadget, nggak bawa gadget ya. Kita mau makan, kita nanti makan bersama, ngobrol bersama. Tidak ada yang bawa gadget. Dan nanti istrinya yang jadi wasitnya. Nah, itu baru bisa. Kita memang mungkin sudah perjanjian mereka. Kalau makan bersama itu nggak bawa gadget. Nah, ini hanya satu ide saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linda. Ini sangat baik sekali ya. Jadi langsung contoh kehidupan ya. Apakah ada lagi yang ingin meresponi atau ingin berbagi sesuatu? Ya, terima kasih Bu Linda. Apakah ada lagi rekan-rekan yang ingin meresponi tentang pertanyaan ini atau mau membagikan sesuatu yang lain? Silakan. Kalau saya melihat meta AI ya, saya menuliskan pertanyaan itu. Lalu jawaban meta AI itu adalah jawabannya dari meta AI ya. Bisa setel batas waktu ya, jadi penggunaan gadget ada bisa di setel otomatis mati saat setelah jam tertentu. Ini contohnya ya Pak Gibson ya. Ini dari usulan dari Meta AI. Buat zona bebas gadget. Jadi di ruang makan yang tadi seperti yang dibagikan Bu Linda ya. Di ruang makan atau ruang keluarga semua orang fokus ngobrol. Di sini nggak boleh pakai ada gadget. Nah ini usulan yang baik ini ya. Ganti kebiasaan dengan aktivitas bersama. Jadi ganti kebiasaan ya dengan aktivitas bersama. Contohnya main board game ya. Main board game ini seperti monopoli ya. Sekarang ini banyak board game yang baru ya Bapak Ibu ya. Main kartu, masak bareng, jalan-jalan sore ya. Jadi contoh dulu, kurangi pakai ponsel saat lagi bersama keluarga. Komunikasikan kenapa kita mau lebih banyak quality time supaya semua paham dan mendukung. Nah, menurut saya ini bagus yang dibagikan oleh Meta AI ya. Jadi bisa diterapkan satu dulu usulannya begitu ya. Coba 1-2 langkah dulu
Memang menerapkannya yang tidak mudah ya, tapi itu usulan yang diberikan. Silakan kalau masih ada lagi yang ingin berbagi. Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa. Terima kasih Bapak Ibu untuk sudah bersama-sama sudah bersama-sama belajar.